Salam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Bersama saya, Peter Prayuda, di channel CCTV. Saya menyapa Anda semua dari Provinsi Lampung. Saudara, saat ini saya menjalani aktivitas dan mulai seperti biasa, berkeliling ke beberapa daerah, dan ingat tetap menerapkan new normal. Gunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi new normal dan sebelumnya kita menjalani situasi PSBB atau sejenisnya itu, kita semua dalam kondisi yang sulit secara finansial, sulit secara relasional, sulit dalam mungkin peribadahan, semua mengalami kesulitan. Dan untuk tema yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang persahabatan, tentang pertemanan. Saudara, ada nasihat orang lama yang sering kita dengar. Jangan tega makan teman. Itu memang betul. Nah, justru dalam situasi yang seperti sekarang ini, walaupun sekarang sudah new normal, dan terlebih sebelum itu kita melewati masa-masa sulit, kita mungkin susah berdagang, kecuali yang berdagang sembako, ala kesehatan, dan sejenisnya itu. Selain itu, kita tidak bisa berdagang, tidak bisa buka tempat ibadah, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Tetapi, saudara, menurut saya, yang paling berharga dalam setiap situasi adalah teman atau sahabat. Kalau saudara mempunyai sahabat, itu sangat menyukakan hati. Sahabat yang mau mendengar kita, dan sahabat juga yang dimana kita mau mendengarkan dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, kita semua membutuhkan sahabat, kehadiran seorang sahabat. Tetapi kita harus juga memulai menghadirkan diri sebagai seorang sahabat yang peduli. Sahabat yang peduli dimulai dengan sebuah langkah kecil. Ambil telepon, jangan hanya berkomentar di Facebook orang, jangan hanya mengikuti perkembangan di Instagram, di Twitter, atau di media sosial manapun. Jangan hanya itu, tetapi anggarkan beli pulsa, beli paket internet untuk menelpon, mencari sahabat yang atau teman sekolah atau teman kuliah yang sudah lama tidak berjumpa. Mungkin saat saudara mengangkat telepon itu, telepon dan suara kita dapat menghibur mereka, dapat menguatkan mereka, dapat meneguhkan mereka. Mungkin juga pada saat kita mengangkat telepon dan mencari nomor itu, atau mungkin nomornya nggak ada di handphone, kita cari ke sana kemari melalui Facebook, melalui Instagram, melalui apapun, dan akhirnya ketemu. Lalu kita menelpon mereka, mengkontak mereka. Jangan-jangan itu adalah sebuah telepon kepedulian, telepon persahabatan untuk yang terakhir. Dan saudara akan dicatat sebagai seorang yang peduli. Atau orang itu ditulis, dicatat, dikenang sebagai orang yang peduli. Yaitu mencari sahabat, menelpon sahabat, menanyakan apa kabar, apakah engkau sehat, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, tidak ada orang yang steril bisa hidup sendiri. Tidak ada orang yang imun dari kebutuhan untuk hidup dalam pertemanan, dalam persaudaraan, dalam relasional yang nyata. Selama ini kita berelasi secara virtual melalui media sosial. Bahkan peribadahan pun dilaksanakan secara virtual atau online. Bahkan mungkin kalau kami ini ibadah menggunakan peralatan media yang bisa bercakap-cakap, yang bisa berkomunikasi, bisa menyapa orang per orang dan wajah semuanya ada di situ. Tetapi ada yang menyelenggarakan ibadah itu hanya live streaming atau mungkin hanya rekaman dan tidak bisa saling menyapa, tidak bisa saling memperhatikan. Tetapi jika kita salah satu di antara
manusia yang merencanakan dengan rapi, yaitu mencari teman-teman yang sudah semakin menua, yang sudah semakin renta, lemah, yang sudah mungkin ditinggalkan anak-anaknya pada pergi merantau, seperti dulu kita juga pergi merantau jauh sekali. Saudara adalah orang yang peduli. Dan ingat, seorang filsuf berkata, dunia ini adalah tempat yang tidak aman untuk dihuni. Bukan karena orang-orangnya jahat, tetapi karena orang-orang yang tidak peduli. Saudara dan saya adalah orang yang sudah menerima firman Tuhan yang menjadi manusia sebagai bukti kepedulian Allah mencari kita ketika kita berseteru dengan Allah, ketika kita bermusuhan dengan Tuhan, dan ketika kita sedang bersalah, dan ketika kita sedang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, persahabatan itu membutuhkan ketekunan. Ada banyak hal kita bisa bertentangan dengan teman, dengan sahabat. Ada banyak hal kita bisa berdebat dengan teman, dengan sahabat. Nanti ada video selanjutnya tentang persahabatan ini. Ada juga kesalahpahaman, ada perlu penjelasan, ada perlu pemberian maaf, ada perlu pemberian pengampunan, ada perlu memberikan penerimaan dan pemahaman. Tidak serta-merta persahabatan atau pertemanan itu berjalan begitu mulus, tidak. Tetapi, jika kita adalah salah satu dari orang yang peduli itu, bersabar untuk mendengarkan alasan seorang teman, seorang sahabat, dan tidak buru-buru mendelkon atau delete kontak, kita adalah orang yang peduli. Dan sejarah mencatat kita sungguh-sungguh orang yang peduli jika kita mencari. Bayangkan ada 10 orang, 10.000, 1 juta orang yang mencari teman, mencari sahabat, mencari anggota gereja, mencari sesama anggota pemuda, mungkin seumur saya, sama-sama mencari. Betapa asiknya jika dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang peduli, yang sama-sama mencari, akhirnya bertemu. Tuhan mencari kita, itu bukti kasih-Nya. Dan Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hamba, karena hamba tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku yang harus melakukan segala perkataan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam setiap kesukaran. Apakah kita menghadapi kesukaran ekonomi, kesukaran relasional, kesukaran hidup, pergumulan berat? Seorang teman yang mencari temannya yang sudah bertahun-tahun menghilang, lost kontak, dialah yang dimaksudkan dalam Amsal 17 ayat 17 ini. Selamat menganggarkan pulsa saudara, menganggarkan internet saudara untuk menelpon dan mencari. Jangan hanya berkomentar di media sosial. Jangan hanya menghabiskan paket internet dan pulsa kita hanya untuk men-scroll video-video di YouTube, di Facebook, di Instagram tanpa menyapa atau tanpa menelpon, tanpa japri jaringan pribadi dengan seseorang. Itu hampir nggak ada gunanya. Karena Tuhan menjapri kita, memanggil nama kita spesial. Dia menyebut kita sahabat jikalau kita melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Salam persahabatan untuk kita semua. Nantikan video saya selanjutnya dan tetap semangat dalam era new normal ini. Ingat, tetap gunakan masker, selalu mencuci tangan setelah berkegiatan, bila perlu mandi dengan menggunakan sabun antiseptik, lalu jaga jarak. Ini petunjuk tentang persahabatan. Saudara, selamat menunaikan misi kepedulian persahabatan, yaitu menganggarkan pulsa internet untuk mencari dan menemukan sahabat yang hilang. Tuhan memberkati saudara. Salam.